Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di materi yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai di page ini ya. Oke, kemarin kan kita udah jawab ini ya. Kita udah tulis, PR-nya udah diselesaikan. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tuliskan yaitu 7 alasan kenapa orang lain harus beli produk Anda. Nah, ini teman-teman harus bisa menuliskan ya. Lebih enaknya itu emang ditulis, dan teman-teman harus bisa mencari alasan ya, kenapa orang lain kok harus membeli produk Anda, kenapa tidak beli di tempat orang lain saja, seperti itu. Di sini ada poin-poin yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ya. Ada option ya. Yang pertama tuh, apakah produknya teman-teman itu lebih murah, lebih mudah, lebih eksklusif, lebih variatif, lebih cepat, lebih enak, lebih tahan lama, atau lebih yang lain-lain gitu ya. Silakan dipikirkan sendiri, karena di sini teman-teman harus bisa melihat value, kelebihan dari produknya teman-teman sekalian. Jadi ini paling mudah ya untuk bisa memahami produknya sendiri gitu. Jadi kenapa kok orang lain kok harus beli di tempat Anda, kenapa kok tidak dibeli di tempat lain ya. Jadi ini adalah beberapa alasan. Ketika teman-teman ya, contohnya aja kita beli barang ya yang di toko A sama toko B ya. Kita bisa lihat dari kedua toko A sama B ini, dia menjual barang yang sama ya kan, dengan kualitas yang sama ya kan. Terus kita mau beli di mana, misalkan kita mau membelinya kan, kita nyari adaptor, atau misalnya kita nyari jaket itu ya, kita mau pilih toko yang mana kan, semuanya sama, tokonya sama, kualitasnya juga sama ya. Jadi kita harus milih gitu kan, mau ke A atau mau ke B gitu kan. Tapi ketika salah satu toko di antara A dan B ini dia memberikan promosi seperti harga lebih murah ya kan, pelayanan lebih ramah, dan barang lebih eksklusif, seperti itu. Dan yang toko B ya, itu biasa-biasa aja, nggak ada penawaran sama sekali, seperti itu. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Misalkan ya, ini contohnya aja, kita akan coba ya buat note ya, note. Ini buat contoh aja. Misalkan toko A ya. Bentar, kita besarkan dulu. Toko A, dia memberikan promo jaket hoodie, coba ya, hanya 99.000 ya kan. Yang di toko B dia hanya menjual jaket murah, misalkan seperti ini. Kalau dalam bahasa marketing ya, kita bisa lihat ini ya, ini lebih menarik yang mana itu kan. Orang udah tahu toko A promo jaket hoodie hanya 99k. Itu coba teman-teman simpan di memori pertama. Terus di memori kedua, toko B jaket murah. Coba kita proses ini ya di pikiran kita tertarik yang mana. Pastinya ya kita akan tertarik sama yang ini, hanya 99k, dengan ada gambar jaket kah di situ ya kan, dengan merek yang sama gitu kan. Kalau yang toko B kita ini udah nggak jelas loh, nggak jelasnya gimana. Jaket murahnya ini murahnya seberapa gitu loh. Apakah harga murahnya itu di bawah 99k ini atau di atasnya kan, seperti itu kita nggak tahu ya. Oke, nah jadi contohnya seperti itu. Dan misalkan ya, antara toko A dan B ini ya, dia memiliki toko yang sama ya, dia memiliki tempat dan barang-barang yang sama, terus yang jadi nilai lebih dari toko A dan B itu apa aja gitu kan. Ketika di toko A dia memberi pelayanan di sini sangat ramah gitu kan, terus harganya lebih murah, misalkan buy one get one gitu kan, kita pasti lebih milih ke situ daripada kita milih yang biasa-biasa aja, seperti itu. Kita hanya
pilih alasannya aja kenapa kita harus beli di sana gitu kan. Kita kan udah tahu kan kenapa kita harus beli di toko A, karena di toko A itu barangnya lebih murah, barangnya lebih eksklusif, barangnya lebih variatif, pelayanannya lebih ramah seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang lain, yaitu tuliskan alasan-alasan kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Ini bisa teman-teman gunakan ya, teman gunakan untuk bisa menjaring banyak customer atau calon customer. Itu harus teman-teman bikin percaya kepada mereka, karena kalau mereka itu percaya kepada Anda, maka penjualan pun akan naik tinggi seperti itu. Jadi misalkan teman-teman harus jualan online ya, ada yang beli dari luar Jawa, misalkan teman-teman lokasinya di Jakarta, yang beli itu orang mana, Kalimantan misalkan ya. Kalau teman-teman hanya promosi aja di iklan ya, mereka nggak tahu toko anda seperti apa, itu mereka belum bisa percaya ya, walaupun teman-teman itu bikin iklan di sana gitu. Emang ini dia siapa sih, apakah benar-benar terbukti, apakah benar-benar nanti dikirim gitu kan. Pasti orang kalau customer pertama kali itu yang dipikirkan tuh khawatirnya barang dikirim apa enggak, atau yang seperti tadi gitu ya. Jadi kita harus bisa membangun interaksi. Nah, seperti poin-poin di atas di sini ya. Apakah sudah terbukti, ada testimoninya, ada endorse-nya, misalkan dari artis atau dari selebgram atau dari mana gitu kan ya. Terus ada buktinya apa gitu kan. Misalkan buktinya resi banyak ditumpuk-tumpuk, atau buktinya kita pas lagi packing itu ya, ada gitu kan. Terus sertifikasi, misalkan kita jualan obat-obatan atau apa, dia ada BPOM-nya, ada BIRT-nya, ada apanya kan, ada apa, halal MUI-nya atau seperti apa gitu ya. Itu bisa juga jadi nilai kepercayaan dari semua pelanggan seperti itu. Gimana kalau misalkan jual barang ya, jual barang tuh nggak ada sertifikasinya, itu juga akan repot. Misalkan kita jual sabun nggak ada BPOM-nya, orang juga akan ragu. Karena apa? Karena kalau dia beli, apakah itu benar-benar terbukti bisa membersihkan, atau malah membuat tambah kulit jadi lebih buruk kan, seperti itu. Terus kita juga bangun kedekatan. Nah, kedekatan ini emang sangat penting, karena kalau kita dekat dengan orang ya, orang itu juga pasti akan loyal kepada kita gitu loh. Misalkan kita dekat sama si A ya kan, si B ya kan, kita dekat sama dia, mereka misalkan di media sosial mereka bikin suatu apa, postingan ya kan, kita komen, dia bikin status kita komen ya kan. Jadi kita selalu mendekat gitu loh. Dia bikin apa, kita like, kita love gitu kan. Itu juga jadi pusat perhatian dari mereka, karena mereka merasa diperhatikan gitu kan. Dan ketika teman-teman nanti coba aja di media sosial saling komen, dia juga nanti ketika teman-teman bikin status, juga dia juga akan ikut komentar seperti itu. Terus direkomendasikan, nanti direkomendasikan ini ketika barang teman-teman itu sudah banyak yang membeli kan, terus ada salah satu member atau customer yang bilang, ini barangnya bagus, rekomendasi banget deh gitu kan. Itu juga akan dapat meningkatkan penjualan seperti itu. Next, itu tuliskan alasan kenapa mereka harus beli sekarang. Nah, ini juga jadi poin penting. Kenapa dia harus beli sekarang? Kenapa kok tidak nanti besok-besok atau pas gajian, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, poin-poinnya itu apakah barang ini eksklusif, besok harganya naik, promo hanya berlaku hari ini, stok terbatas, besok produk tidak dijamin ada, diskon khusus hari ini saja, bonus untuk yang beli hari ini. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam bahasa marketingnya teman-teman. Misalkan kok ada jaket warnanya hitam ya, gambarnya macan misalkan, stok terbatas hanya untuk 50 orang saja gitu kan. Dan barang ini tidak dijual di pasaran secara komersial kan. Maka orang-orang pun juga akan mikir, ini barangnya eksklusif banget, ini barangnya terbatas ini kan. Jadi nanti kalau saya beli barang ini, beli jaket ini, nanti nggak ada yang ngembarin misalkan seperti itu. Terus besok harganya naik, misalkan teman-teman bikin apa, promosi ya, misalkan bikin promosi harga jaket hari ini Rp90.000 ya kan, dan besok harganya akan naik karena hari ini promo, sedang hari ulang tahun kemerdekaan misalkan, dan ini harga spesial gitu kan, harganya cuma 90.000 gitu kan. Kita coba pakai bahasa itu, dan hanya berlaku untuk hari ini kan.
besok harganya sudah normal kembali, misalkan seperti itu. Maka orang yang tertarik dia pasti akan membeli sekarang, seperti itu. Udah paham di sini ya? Oke. Ini bisa teman-teman tuliskan ya, tuliskan poin-poinnya, teman-teman catat itu ya, untuk bahasa di promosi marketing teman-teman. Oke, next. Tuliskan 7 alasan kenapa orang lain tidak beli produk Anda. Nah, ini juga bisa jadi tindakan ya. Kenapa ya? Kenapa dan alasannya apa orang lain tidak mau membeli produk Anda? Poin-poinnya bisa dilihat, apakah barangnya sulit didapat, apakah harganya mahal, apakah kualitasnya jelek, atau servisnya buruk, atau rasanya nggak enak, lama, tidak tahu, atau bla 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 ya. Teman-teman harus benar-benar perhatikan ini ya. Misalkan teman-teman kok udah chattingan, udah lama, tuh kan chattingannya udah banyak, kan dia nggak jadi beli, itu alasannya apa? Apakah harganya mahal ya? Dia membandingkan antara produknya teman-teman dengan produknya orang lain seperti itu. Ketika ya, ini sebuah contoh, ketika harganya teman-teman itu lebih mahal daripada kompetitor lain, teman-teman harus kasih value di situ. Misalkan teman-teman kasih nilai ya, nilai lebih dari barang teman-teman. Misalkan kok sama-sama dari tokonya kalian sama toko orang lain atau kompetitor ya, harga jaket A harganya 50.000, sama-sama 50.000 ya kan. Atau misalkan kok harganya teman-teman tuh 50.000, di tempat lain ada yang 40.000 kan misalkan. Dan ketika teman-teman kok dikatakan seperti itu, misalkan ada orang, loh kak, yang di toko lain kok harganya cuma segini, kok di tempat kakak kok harganya lebih mahal kan. Jadi kakak harus bisa jelaskan, harus kasih nilai value-nya di sini. Misalkan, ya kak, harganya agak mahal sedikit, cuma di toko kita nanti ada gratis ongkir, misalkan seperti itu. Jadi orang juga akan tertarik gitu loh. Terus ada lagi, misalkan ya, contoh ya, di tempat Anda lebih mahal, di tempat A lebih murah. Nah, jadi pertimbangan orang tuh, dia beli, kalau customer nih ya, kalau customer ini dia beli di tempat A ini lebih mahal nggak masalah, ya penting pelayanannya bagus gitu kan. Kalau di tempat ini yang A, yang B ini harganya lebih murah tapi pelayanannya buruk, cuma digitu-gituin aja, nggak dikasih tahu, nggak digini-giniin kan, nggak dikasih deskripsi atau gimana gitu kan. Itu juga jadi nilai yang perlu diperhatikan ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Tuliskan bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda, yaitu ketika Anda memberikan penawaran seperti ada diskon, gratis, bonus, hadiah, orang lain tuh harus bisa yang namanya merespon produk Anda itu seperti apa gitu ya. Kalau ada diskon 50% kan misalkan, orang harus bisa tertarik kepada produk Anda. Terus ketika gratis ya, gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia, itu juga bisa jadi respon di calon customer juga akan meningkat. Terus ada bonus, misalkan beli jaket gratis topi misalkan, itu juga bisa jadi value ya. Terus hadiah juga, itu juga orang juga akan tergugah gitu loh, ketika dia mau beli barang, kok ada diskon, kok ada gratis ongkir, kok ada bonusnya, kok ada hadiahnya, itu kan. Itu juga jadi nilai tambah buat produk Anda. Oke. Lanjut, sadarkah Anda hampir 80% orang tuh keberatan ya yang diajukan oleh calon customer Anda adalah sama, ya kan. Jadi 80% itu adalah emosinya tadi. Jadi orang itu mau beli produk Anda itu karena emosi, karena ketertarikannya ya. Dan semua orang itu sama. Sama halnya teman-teman, ketika pengen beli sesuatu, teman-teman juga pasti menginginkan yang namanya diskon ya, gratis ongkir misalkan, bonus, hadiah ya. Silahkan teman-teman pikirkan sendiri. Seperti itulah kita jualan itu juga dari sudut pandang kita juga itu loh. Oke, sampai sini insya Allah paham ya. Di part kedua ini kita sampai di sini dulu. Untuk yang part ketiga nanti kita akan bahas ini. Inilah keberatan mereka ya. Kita lanjutkan di part ketiga. Oke, bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton video sebelumnya dulu, nanti baru nonton ini, nanti baru nonton yang akan datang. Oke,
Cukup sekian dari saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan cara like dan subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk teman-teman memberikan dukungan kepada kita ya, agar kita juga selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman dan bisa meningkatkan penjualannya teman-teman. Oke, baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.